Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas redaksi mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang saat ini tengah berada di auditorium perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Tengah berlangsung di belakang saya workshop dengan tema sinergi, edukasi dan penyelarasan kurikulum ekonomi syariah dengan perguruan tinggi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang mengadakan workshop dengan tema sinergi, edukasi, dan penyelarasan kurikulum ekonomi syariah dengan perguruan tinggi di Auditorium Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang pada Selasa 5 Juni tahun 2022. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Heri Junaidi MA beserta jajarannya. Beliau juga menyampaikan harapan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat melakukan pengembangan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bapak Dr. Sultan Emir Hidayat selaku Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Baiklah teman-teman, saat ini sedang bersama saya Pak Sultan Emir Hidayat selaku Ketua Direktur Ekosistem Ekonomi Syariah. Bagaimana Pak kesan dan pesan Bapak dalam workshop ini? Ya, pertama-tama kami bersyukur, alhamdulillah apa yang kita sudah rencanakan bersama Pak Dekan tentunya dan jajaran hari ini dapat kita laksanakan, ya, yaitu workshop yang berkaitan dengan kurikulum terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Dan pada hari ini kita hadirkan tidak hanya dari KNEKS tetapi juga para praktisi lengkap, ya, dari perwakilan perbankan syariah, dari IKNB syariah dan juga pasar modal syariah. Diharapkan insya Allah dengan workshop ini kedepannya kurikulum ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan wabil khusus pada hari ini tentunya di Sumatera Selatan akan lebih link and match, yaitu artinya semakin sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri dan tentunya apa yang dibutuhkan oleh pemangku kebijakan. Dalam hal ini kami KNEKS mewakili pemerintah yang organisasi atau institusi yang diberikan mandat untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Tentunya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi syariah datang dari kami dan insya Allah dengan hadirnya kami plus para industri akan kami harapkan bisa lebih memperkaya kurikulum yang ada di Indonesia dan wabil khusus hari ini di Sumatera Selatan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dalam kegiatan ini terdapat 2 sesi penyampaian materi, di mana sesi pertama diisi oleh Bapak Dr. Muhammad Soleh Nurzaman selaku Kepala Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah KNEKS dan Ibu Hayati MPSI PSI selaku Analisis Kebijakan Pengembangan SDM Ekonomi Syariah KNEKS. Baiklah teman-teman, saat ini sudah bersama saya Bapak Dr. Muhammad Soleh Nurzaman, Kepala Divisi Pengembangan SDM Ekonomi Syariah KNEKS. Baiklah Bapak, bagaimana kesan dan pesan Bapak dalam workshop ini? Alhamdulillah, yang pertama tentu saja merasa bangga ya bisa hadir di salah satu perguruan tinggi Islam terbesar di Indonesia, di FEBI Raden Fatah Palembang ya. Jadi ini merupakan kegiatan yang kami rutin lakukan dan dari sekian banyak tempat yang kami kunjungi, FEBI Raden Fatah Palembang ini menjadi salah satu tempat yang sangat representatif tempatnya, kemudian juga respon dosennya juga sangat bagus, berkualitas, dan juga tadi apa yang direncanakan oleh KNKS ternyata juga sejalan dengan apa yang juga direncanakan oleh FEBI Raden Fatah Palembang, sehingga ini memberikan kesan bahwa sinergi yang dilakukan oleh KNKS dengan perguruan tinggi termasuk juga dengan Raden Fatah Palembang akan memberikan sebuah hasil yang maksimal. Oke Bapak, kemudian bagaimana harapan Bapak terkait dengan penyelarasan kurikulum ekonomi syariah ke depan Pak? Ya, untuk kedepannya secara umum tentu kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh KNKS juga dapat diimplementasikan oleh perguruan tinggi. Posisi Raden Fatah Palembang sebagai salah satu kota dengan beberapa potensi yang signifikan ekonomi syariah diharapkan memang bisa diwujudkan dalam pengembangan SDM. Kami berharap KNKS untuk FEBI Raden Fatah Palembang nanti untuk kurikulum ekonomi syariahnya itu bukan hanya sejalan dengan
dengan apa yang direncanakan oleh KNKS, tapi juga dapat menjadi contoh bagaimana penerapan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan industri. Karena tentu kurikulum yang dibangun oleh perguruan tinggi pada dasarnya adalah kurikulum yang bisa menghasilkan lulusan ataupun SDM-SDM yang nanti dapat berkontribusi dengan baik di industri ekonomi syariah. Kita berharap bahwa ekonomi syariah nanti diisi oleh lulusan-lulusan yang berasal dari program studi di rumpun ekonomi syariah, bukan dari lulusan-lulusan konvensional, apalagi lulusan-lulusan yang tidak punya visi ataupun tidak punya pemahaman background ekonomi syariah. Sehingga kami berharap penyelesaian kurikulum ini bisa diterapkan oleh Raden Fatah Palembang, dapat menjadi role model dan dapat menghasilkan SDM-SDM ekonomi syariah yang dapat mengisi berbagai macam sektor ekonomi syariah. Baiklah Bapak, terima kasih banyak. Kemudian pada sesi kedua diisi oleh Bapak Wahid Asad Muslimin selaku Direktur Eksekutif Alami Institut dan Bapak Hari Mulyono selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Selatan serta Bapak Anton Hendrianto selaku Direktur Eksekutif Muamalat Institut dan Group Head People and Culture Development Bank Muamalat Indonesia. Baiklah teman-teman, saat ini sudah ada bersama saya Pak Wahid dan Pak Anton, pemateri kita pada siang hari ini. Untuk Pak Anton dan Pak Wahid, saya ingin bertanya Pak, bagaimana kesan dan pesan Bapak atas workshop ini? Ya, workshop ini sangat luar biasa. Workshop ini adalah menunjukkan bagaimana sebenarnya sektor industri, government, diwakili sama KNKS, dan juga kampus saling bersinergi untuk merumuskan masa depan yang lebih baik untuk mahasiswa. Tentu saja tadi disambut oleh sangat antusias oleh Bapak Ibu dosen. Saya yakin insya Allah kalau ditindaklanjuti memang betul-betul adalah untuk generasi yang muda yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk Pak Wahid. Ya, saya sangat senang sekali gitu ya ada workshop seperti ini sehingga kita industri itu bisa link and match gitu ya apa yang dibutuhkan oleh industri dan juga yang disuplai oleh universitas kepada kita khususnya dari sisi sumber daya manusia gitu ya. Sehingga kalau perlu lebih banyak lagi kita melakukan workshop seperti ini di universitas-universitas. Mungkin ya, itu saja dari saya. Terakhir nih Pak, pesan untuk mahasiswa ke depannya gimana Pak? Pesan untuk mahasiswa, teman-teman muda, tentu saja ada 4 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah terus junjung tinggi mengenai integritas, itu yang paling utama. Jadi sampai kapanpun, sampai dengan kita menutup mata, integritas itu hal yang utama. Jadi pupuk dari sekarang waktu Anda muda. Yang kedua adalah mengenai intention. Teman-teman harus punya keinginan yang sangat kuat mau jadi apa, mau buat apa untuk Indonesia dan untuk individu, untuk keluarga, untuk agamanya teman-teman. Yang ketiga adalah mengenai kompetensi. Jadi teruslah belajar tanpa henti sampai kita nanti menutup mata. Karena dengan kompetensi itulah kita akan bisa sukses dan juga tetap relevan di era seperti ini. Yang terakhir adalah performa atau kinerja. Teruslah menunjukkan kinerja, sumbangsih karya nyata untuk industri keuangan syariah khususnya, industri halal pada umumnya, dan juga untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. Insya Allah dengan keempat hal tersebut, teman-teman mahasiswa bisa menggapai masa depan yang lebih cerah untuk teman-teman dan untuk bangsa dan Indonesia. Baiklah, untuk Pak Wahid. Ya, dari saya mungkin nggak panjang-panjang ya. Pertama, yang pasti selalu tanamkan obsesi gitu ya di dalam diri kawan-kawan sekalian gitu ya, khususnya obsesi yang terkait semua yang positif gitu ya. Obsesi dalam diri kawan-kawan sehingga kita selalu ingin atau selalu memiliki keinginan untuk belajar gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan khususnya dalam digitalisasi, karena saat ini kita sudah masuk ke ranah digital gitu ya, mau tidak mau dengan adanya pandemi kemarin kita dipaksa gitu ya untuk masuk ke dalam ranah digital, sehingga penting sekali untuk kita menjadi young generation gitu ya, yang tech savvy gitu ya, yang sangat ahli atau sangat baik keahliannya di dalam digital. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Baiklah Bapak, terima kasih untuk pertanyaan jawabannya. Sekian liputan dari komunitas redaksi mahasiswa FEBI. Nantikan liputan lainnya di YouTube Korsa dan IG Korsa. Saya Bunga Yunielda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya, gimana langkah